Selamat sore, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Puji Tuhan, sehat-sehat kita semua. Ya, pada sore hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar banyak tentang sejarah. Terkhusus kalau kita bicara tentang penulisan yang menceritakan Rasul Paulus. Kalau sore ini kita akan mencoba melihat jemaat Korintus, ya. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, renungan kita sebelumnya, kita lebih banyak berbicara tentang kisah para rasul. Dan hari ini kita masuk di jemaat Korintus. Nah, latar belakang kota Korintus, termasuk juga jemaat Korintus, Bapak Ibu Saudara, kita harus mengetahui dulu latar belakangnya. Kota ini adalah kota di mana yang berkuasa adalah Romawi. Ya. Korintus dibangun menjadi kota yang besar di sebuah provinsi yang bernama Akhaya, terbesar dari seluruh Yunani Selatan. Ya. Nah, kota ini adalah pusat perdagangan. Mereka punya pelabuhan yang besar. Karena menjadi pusat perdagangan, juga menjadi pusat kebudayaan. Sekaligus pusat pendidikan. Nah, bisa kita bayangkan Bapak Ibu Saudara, betapa besarnya kota ini, betapa ramainya kota ini. Karena semua berpusat di kota Korintus. Nah, jemaat Korintus yang berada di dalamnya juga termasuk punya penduduk yang bermacam-macam. Siapa saja? Di dalamnya itu ada orang-orang Romawi, ada orang-orang Yunani, ada orang-orang Yahudi. Semakin komplekslah kota ini, semakin ramainya, semakin berbagai macamlah jemaat Korintus. Nah, kalau Bapak Ibu baca di ayat keempat sampai ayat yang ketujuh di pasal yang pertama tadi, di situ kita bisa lihat ada informasi yang penting yang Paulus sampaikan. Ya. Dia berkata bahwa jemaat Korintus ini adalah jemaat yang kaya di dalam segala hal. Ya. Baik perkataan, baik pengetahuan, tidak kekurangan satu karunia apapun. Kita bisa bayangkan berarti ekonomi jemaat Korintus ini pasti di atas rata-rata. Ya. Bahkan kalau kita baca di ayat-ayat berikutnya, kita tahu salah satu penyumbang dana terbesar di dalam pelayanan Paulus, jemaat Korintus. Nah, ini informasi awal Bapak Ibu Saudara. Paulus mencoba menceritakan kepada kita betapa hebatnya jemaat Korintus ini di awal suratnya. Tetapi begitu masuk di ayat yang ke-10, Lembaga Alkitab Indonesia membuat sebuah judul perpecahan di dalam jemaat. Jadi di balik kehebatan jemaat ini ternyata ada satu ancaman yang membahayakan, ya, di dalam kesatuan tubuh Kristus di dalam jemaat ini, yaitu perpecahan. Nah, ada apa sebenarnya yang terjadi? Nah, kita coba lihat, tadi sudah dibacakan, sudah kita dengarkan bersama. Ternyata di dalam jemaat ini ada 4 golongan, ya, yaitu golongan apa? Paulus, Apolos, Kefas, dan golongan Kristus. Ada 4 golongan, dan semuanya terpecah
Bingung orang mau pilih yang mana, karena semuanya merasa paling benar. Tetapi sebelum itu, Bapak Ibu Saudara, saya mau ceritakan sedikit mengapa kelompok-kelompok ini bisa muncul. Ya. Paulus datang ke kota Korintus itu sekitar tahun 51 sampai 52 sebelum Masehi. Lalu Paulus ini tinggal selama 1,5 tahun, dan dia mendirikan, membuat jemaat ini bertumbuh. Ya, di situ diceritakan dia pertama kali bertemu dengan siapa? Aquila, Priscilla. Lalu dia melayani, membaptis siapa? Crispus. Crispus ini adalah seorang kepala sinagoge, ya, kepala sinagoge bersama seisi rumahnya dibaptis oleh Paulus. Paulus juga membaptis Gaius, membaptis Stefanus dengan seluruh keluarganya. Jadi selama 1,5 tahun Paulus ini betul-betul memberikan pelayanan yang terbaik. Ya, oke nih, sudah berdiri nih jemaat Korintus. Lalu Paulus pergi dari Korintus. Dia melanjutkan pelayanannya. Pas Paulus pergi, masuklah seseorang yang bernama Apolos. Kelompok yang kedua tadi. Apolos ini datang dari Efesus. Siapa sebenarnya Apolos? Apolos ini adalah seorang Yahudi Alexandria. Orangnya itu sangat pintar, terpelajar. Dia fasih berbicara, apalagi kalau berbicara tentang kitab suci. Oh, paling jago. Ya. Sehingga masuklah Apolos dan mulai terpecah-pecah jemaat Korintus. Mengapa bisa demikian? Karena jemaat ini punya kecenderungan memilih dan memilah figur-figur pelayan, ya. Kayak semacam ada idola-idola gitu ya. Pelayan yang nih kurang bagus, alung yang nih agak jiet, yang ganteng belah. Tuh. Jadi sudah mulai memilih dan memilah bukan lagi karena dia memberitakan firman-Nya. Inilah Bapak Ibu cikal bakal dari perpecahan di dalam jemaat Korintus. Kita akan coba menggali lebih dalam lagi. Golongan yang pertama menyebut diri mereka adalah golongan Paulus. Ya. Jemaat ini mengidolakan Paulus karena Paulus yang mendirikan jemaat ini. Jadi mereka betul-betul terkesan dengan khotbah-khotbah Paulus, dan yang memilih golongan ini adalah kebanyakan orang-orang non-Yahudi. Ya. Senang mereka sama Paulus karena Paulus berbicara tentang kebebasan Kristiani. Tetapi berkembangnya waktu, golongan ini punya pemahaman yang salah. Mereka tadinya senang sama Paulus karena Paulus selalu bilang kita sudah dimerdekakan. Wah, senang mereka. Tetapi pada pelaksanaannya mereka menganggap bahwa kebebasan yang dibicarakan oleh Paulus adalah membuat mereka bebas melakukan dosa sesuka hati mereka. Salah konsepnya. Padahal maksud Paulus adalah merdeka, sudah diselamatkan Kristus, jangan lagi melakukan dosa. Tetapi golongan ini menganggap pemahamannya Paulus dengan cara yang salah. Yang kedua, golongan Apolos. Mayoritas golongan ini adalah orang-orang yang punya intelektual tinggi. Ya. Sukanya berbicara filsafat.
Ya. Mereka menganggap bahwa Apolos adalah orang yang paling penting di dalam mendirikan jemaat Korintus, bukan yang lain. Ya. Yang ketiga, golongan yang ketiga adalah menyebut diri mereka golongan Kefas. Siapa orang-orang ini? Semua anggota golongan Kefas ini adalah orang-orang Yahudi yang selalu memegang teguh hukum Taurat. Ya. Jadi kalau ada khotbah berbicara tentang karunia, berbicara tentang salib, mereka tidak mau dengar. Mereka menganggap itu adalah sebuah kebodohan. Golongan ketiga. Golongan keempat, yang menamakan golongan Kristus. Mereka ini adalah kumpulan orang-orang yang menganggap diri mereka yang paling benar. Mereka punya hubungan khusus dengan Kristus. Kelompok yang lain itu tidak benar. Ya, mereka punya rasa spesial gitu ya. Paling hebat. Nah, Bapak Ibu bisa lihat 4 kelompok ini punya cara berpikir yang berbeda-beda, cara pandang yang berbeda-beda. Kelompok-kelompok ini terbentuk karena begitu kagumnya jemaat ini kepada tokoh tertentu. Ya. Kalau kita lihat memang tokoh-tokoh yang mereka idolakan itu punya kualifikasi yang hebat, punya karisma yang tinggi. Paulus hebat, Apolos begitu hebatnya, dan kelompok-kelompok yang lain juga sama. Tetapi Paulus di sini dikatakan, Bapak Ibu Saudara, dia menyatakan dirinya itu hanya sebagai alat yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Itu yang mau dinyatakan Paulus di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi. Saya tidak disalibkan, ya. Kristus yang tersalib. Kristuslah yang telah melakukan segala sesuatunya untuk jemaat. Jadi seharusnya jemaat itu mengikuti Kristus, mengidolakan Kristus. Dengan tegas Paulus katakan bahwa benih sebuah perpecahan itu adalah mengutamakan sang pemberita firman. Itu benih perpecahan. Seharusnya adalah mengutamakan berita firman Tuhan. Dengan kesalahpahaman seperti inilah kita bisa melihat, Bapak Saudara, ada perselisihan di antara mereka. Akibat dari perangkap semangat idolaisme yang mereka punya. Ya. Saat ini mungkin kita bisa melihat ada jemaat juga yang mengidolakan pelayan-pelayan tertentu, ya. Tapi kalau di GPIB nggak ada lah, di luar kali ya. Bapak Ibu bisa lihat kalau kita buka YouTube, di situ ada orang-orang yang begitu hebatnya, punya subscriber banyak, punya followers banyak. Begitu dia ngomong sesuatu, orang langsung ikut. Padahal kalau kita dengarkan apa yang dia sampaikan, sebenarnya kayaknya ada yang salah deh. Kayaknya miring deh omongan ini. Tetapi pengikutnya nggak mau tahu. Nak salah, nak bener, itulah paling bener. Gitu. Ya. Contoh, kalau kita dengarkan yang seberang sana, no, bagaimana menganggap orang lain
kafir, lalu minta berdoa sama Tuhannya supaya Tuhannya itu mencelakai orang itu gitu ya. Saya nggak tahu gimana konsepnya bisa berdoa kepada Sang Pencipta supaya Sang Penciptanya itu melakukan kejahatan untuk orang lain. Tapi itu dipercaya sama mereka dan itu paling benar gitu. Karena sudah menganggap bahwa idolanya ini adalah orang yang sempurna, segala sesuatu yang dikatakannya itu benar, semuanya itu berasal daripada Tuhan, mau apapun itu oke. Ya. Orang-orang itu tidak berhikmat kalau saya katakan. Kita bisa lihat ada banyak juga pelayan-pelayan Tuhan sekarang yang keluar masuk di TikTok, di IG, di YouTube, ya, punya follower sampai jutaan dan sebagainya. Bagus, memang bagus. Tetapi kita bisa lihat, Bapak Ibu Saudara, ya, kualitasnya, ya, keimanannya. Kita bisa lihat betapa penekanan yang disampaikan di dalam firman Tuhan itu, kita bisa lihat dan kita bisa nilai bahwa betul-betul yang mereka beritakan adalah berita firman Tuhan, bukan meninggikan si pemberitanya. Kadang-kadang saya dengar khotbah juga ada yang dikatakan bahwa orang itu bisa selamat karena saya pendetanya. Orang itu bisa sukses karena saya yang mendoakan dia. Saya dan saya. Tuhannya kemana ya? Kadang-kadang pelayan Tuhan juga harus mulai mengkoreksi diri. Mengkoreksi diri yang saya masukkan adalah apa yang mereka lakukan itu sebenarnya mau dikatakan pelayan-pelayan Tuhan itu juga adalah anggota dari tubuh Kristus. Mereka juga sama dengan jemaat, dengan orang Kristen lainnya, menjadi bagian dari tubuh Kristus. Pelayan Tuhan itu bukan kepala, dia adalah anggota tubuh. Bapak Ibu baca di dalam 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 7. Yuk, kita baca sama-sama yuk. Inilah dasar dari segala sesuatu yang mau disampaikan Paulus kepada kita, terkhusus berkaitan dengan kelompok-kelompok yang muncul di dalam jemaat Korintus. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama, 1-2 ya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Para pelayan Tuhan, para pengurus-pengurus, guru sekolah minggu, para pendeta, para penatua diaken, jangan merasa bahwa kita punya keterlibatan yang begitu hebatnya karena jemaat ini bisa bertumbuh, ya. Lalu menganggap dirinya tidak pernah salah, menganggap dirinya paling benar, orang lain salah, orang lain direndahkan, dan sebagainya. Ayat Alkitab ini mau menegur kita. Sehebat-hebatnya orang bisa berkhotbah, sehebat-hebatnya dia bisa berbicara, sehebat-hebatnya dia mengerti dan hafal isi firman Tuhan ini, dia harus pahami konsep ini. Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Kita hanya melaksanakan tugas sebagai pelayan-pelayan, ya. Tidak hanya berbicara tentang dunia pelayanan loh Bapak Ibu. Kalau kita bekerja, diberikan tanggung jawab. Kalau kita punya usaha,
Kalau saat ini kita sedang menempuh pendidikan, ingat, Tuhan terlibat di dalamnya. Dikasih sebuah tanggung jawab, ayo lakukan dengan penuh komitmen. Dikasih pekerjaan, bersyukur. Macam mana caranya, Pak? Hadir tepat waktu, bekerja lebih rajin, ya kan? Mensyukuri. Hebat kita masih bisa bekerja di masa pandemi seperti ini. Hebat kita masih bisa dapat gaji. Padahal di luar sana banyak orang susah. Berhenti, ya. Tuhan masih memberi pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Hebat kita masih bisa kebaktian. Ya. Di luar sana masih banyak yang streaming. Masih syukur bisa streaming. Wong sekarang kerjaannya mati lampu terus. Ayo, giliran siapa ya hari ini? Kita mengucap syukur, Bapak Ibu Saudara, masih dipercayakan melayani Tuhan sebagai presbiter, sebagai prokantor, karyawan gereja, multimedia, pengurus-pengurus pelkat, dipercayakan masih bisa bekerja. Wah, luar biasa. Dipercayakan masih sehat badannya di zaman pandemi seperti ini. Aduh, itu puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sudah pernah kena COVID belum? Sudah? Sudah ada yang jadi alumni? Ada beberapa yang sudah alumni, saya lihat. Di situ kita bisa mengucap syukur lebih lagi, Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan sampai kena COVID dulu baru bersyukur ya, maksud saya bukan seperti itu. Tetapi di kondisi seperti itulah kita bisa melihat betapa Tuhan itu memberi kita banyak sekali berkat-berkat yang tidak pernah kita syukuri. Contoh ini, masker ini. Sebelum kita pakai masker ini, pernah nggak kita bersyukur bahwa udara yang segar sebelum ada COVID ini? Pernah nggak kita bersyukur tentang itu? Nggak pernah. Karena sudah terbiasa kita dapatkan, dengan mudah kita dapatkan. Sekarang begitu kita pakai ini, pengen rasanya beraktivitas nggak usah pakai ini, gitu ya. Kita diberikan momen-momen yang membuat kita mencoba memahami apa yang mau Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu punya pergumulan, Bapak Ibu punya masalah. Bukan berarti kita larut di dalam masalah itu, tetapi kita harus mencoba bahwa memaknai masalah itu, apa yang mau Tuhan coba sampaikan kepada kita. Ngapain yuk badanku nih sakit terus kok? Minum obat tidak sembuh-sembuh, tidak berhenti ngerokok, istirahat tidak pernah cukup, begadang terus, ya. Ngapain yuk badanku nih kayak tidak seger gitu, ngapain ku kurang tidur, oh ternyata terlalu banyak yang dia pikirkan tanpa dia sadari. Oh, ada sesuatu di dalam dirinya yang dia simpan terlalu kuat, terlalu hebat gitu ya. Dia terlalu dendam dan terlalu besar. Kita sulit memaafkan orang. Itu menggerogoti kesehatan tanpa kita sadari. Oh iya dong, kurang tidur kok. Ya.
Orang yang tidur 8 sampai 10 jam satu hari itu punya daya tahan stamina tubuh 3 kali lebih kuat daripada orang yang tidurnya 8 jam ke bawah. Ya, saya sering dengar di radio itu. Ada enzim sitokin yang dikeluarkan oleh tubuh karena tidurnya cukup. Nida, saya lihat anak-anak sekarang udah pacak jauh dari handphone. PUBG lah, main game domino lah. Ya, saya lihat tuh teman-teman kantor, anak-anak gereja juga saya lihat kalau sudah ketemu wifi, warung kopi 10 jam, 12 jam, habis waktu, habis paket, habis duit kopi, kesehatannya habis. Ya. Itu hal-hal yang kecil menurut kita. Tetapi terkadang itu terjadi di dalam kehidupan kita. Hal-hal yang kecil tanpa kita sadari itu berpengaruh besar. Apalagi di dalam keimanan kita. Tanpa kita sadari, kita juga mengidolakan seseorang yang ternyata itu membuat kita jauh dari pemahaman Kristuslah yang memberikan pertumbuhan. Pelayan A, pelayan B, pelayan C adalah alat yang dipakai oleh Tuhan. Dia juga sama dengan saya, dia adalah bagian dari tubuh Kristus. Saya juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk bisa menanam, untuk bisa menyiram. Ya. Tapi saya nggak pintar Pak Pendeta bicara di depan banyak orang. Dengan engkau mencoba berdoa bagi banyak orang, berdoa bagi orang lain, dengan caramu tidak melukai hati pasanganmu, tidak berbicara kasar kepada orang lain, dengan caramu menghargai orang lain, tidak merendahkan orang lain, ya. Engkau sudah melakukan banyak hal di dalam keimananmu kepada Tuhan. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seberapapun hebatnya kita harus ingat bahwa kita bukanlah kepala. Kolose 1 ayat 18 katakan, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Kolose 1 ayat 18. Bukan kita kepalanya. Tetapi Kristus. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2 ya. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Dak deh yang lain dak. Tuhan inilah pokoknya. Jangan pernah mengandalkan kekuatanmu. Jangan pernah merasa bahwa engkau bisa melakukan segala sesuatunya. Ada itu merasa paling sehat, merasa paling hebat, begitu swab positif, kelepek. Isolasi mandiri 2 minggu, menggigil badannya. Ya kan? Gak bisa. Ada yang merasa bahwa ekonomi saya cukup Pak Pendeta, semuanya terpenuhi, wah berlimpah ruah. Tiba-tiba perusahaannya tutup, selesai. Nah, ngomong apa? Ya kan? Ada yang pernah merencanakan pandemi COVID ini? Tidak ada yang siap. Tuhan bukan kasih satu negara, Tuhan kasih seluruh dunia. Jebret, pusing semua.
Ya. Sudah dari tahun 2019, 2020, 2021, perkiraan 2030 katanya baru selesai COVID nih. 2025 sampai 2030 baru kita selesai COVID nih. Lame ya. Lame oh. Bagaimana lagi? Sebagai orang Kristen tidak bisa mundur kita. Life must go on, ya kan? Hidup harus terus berlanjut. Kita harus hadapi semuanya ini. Kita tidak bisa tenggelam di dalamnya. Sama, Bapak Ibu kalau punya pergumulan juga begitu. Apalagi kita kalau misalkan masuk di dalam masa-masa berduka cita. Tidak bisa kita terus berduka. Tidak bisa terus kita menangis karena kehilangan orang yang kita cintai. Tidak bisa. Kita harus maju. Kita harus tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Bapak Ibu punya penyakit misalkan. Lah terus macam mana? Ah, Tuhan tidak sembuh-sembuhinku, malesku. Tidak bisa begitu. Tapi kita cuma mau bilang kepada Tuhan, Tuhan, terlalu sakit badanku nih. Ya. Tuhan berikanku kekuatan. Sehingga aku bisa menjalani kehidupan ini. Walaupun sakit badannya. Ya. Tapi karena kita percaya bahwa ialah yang lebih utama. Ialah segala sesuatunya. Maka aku mau memegangnya. Ya. Maka aku mau berjalan bersama dengannya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pahamilah dan ingatlah, sebagai orang yang percaya, kita ini adalah satu tubuh. Karena itu kita harus saling memelihara kesatuan ini. Mari kita ciptakan satu harmoni yang indah di dalam Kristus. Dengan demikian, semua orang bisa menjadi saksi Kristus, dan akhirnya nama Kristuslah yang dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.